90 решил по третьей. Hubungan diplomatik dan kerjasama militer antara Indonesia dan Rusia memasuki babak baru yang sangat signifikan pada pertengahan tahun 2026 ini. Kabar mengejutkan datang dari Moskow yang menyatakan kesiapan mereka untuk mengirimkan 2 unit helikopter serang tercanggih di dunia saat ini, Kamov Ka-52 Alligator, ke Jakarta. Langkah strategis ini bukan sekadar transaksi alutsista biasa, melainkan sebuah pernyataan politik yang kuat di tengah dinamika geopolitik global yang kian memanas. Pengiriman 2 unit awal ini disebut-sebut sebagai bagian dari skema evaluasi operasional mendalam sebelum Indonesia memutuskan untuk melakukan pengadaan dalam jumlah yang lebih besar guna memperkuat armada penerbat TNI Angkatan Darat. Helikopter Ka-52 Alligator merupakan predator udara yang telah membuktikan ketangguhannya di berbagai medan tempur modern. Dengan desain rotor koaksial yang unik, Alligator memiliki kemampuan manuver yang tidak dimiliki oleh helikopter serang konvensional lainnya. Kemampuannya untuk melakukan hovering dengan sangat stabil serta kecepatan daki yang luar biasa menjadikannya aset yang sangat berharga untuk kondisi geografis Indonesia yang didominasi oleh hutan tropis dan pegunungan terjal. Keputusan Rusia untuk memprioritaskan Indonesia sebagai penerima teknologi ini tentu mengundang pertanyaan besar di kawasan Asia Tenggara, terutama mengenai mengapa Indonesia yang dipilih dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia. Salah satu alasan utama mengapa Indonesia menjadi pilihan utama bagi Rusia adalah status strategis Indonesia sebagai pemimpin alami di kawasan ASEAN. Secara historis, Indonesia memiliki rekam jejak yang panjang dalam mengoperasikan alutsista buatan Rusia, mulai dari jet tempur Sukhoi Su-27 dan Su-30, hingga helikopter angkut seri Mi-17 dan helikopter serbu Mi-35. Keberhasilan TNI dalam mengintegrasikan teknologi Rusia ke dalam sistem pertahanan nasional memberikan kepercayaan diri bagi Moskow bahwa Ka-52 akan berada di tangan yang tepat. Infrastruktur pemeliharaan dan teknisi Indonesia sudah memiliki dasar yang kuat terhadap karakter mesin-mesin Rusia, sehingga proses adaptasi Alligator diprediksi akan jauh lebih cepat dan efisien dibandingkan jika dikirim ke negara lain. Selain faktor teknis, stabilitas ekonomi dan komitmen anggaran pertahanan Indonesia menjadi daya tarik tersendiri bagi pihak produsen Rusia. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia menunjukkan ambisi yang sangat serius dalam modernisasi kekuatan militer secara mandiri dan masif. Visi Indonesia untuk mencapai kekuatan esensial minimum atau Minimum Essential Force, MEF, yang bertransformasi menuju New Grand Strategy, membutuhkan aset-aset dengan daya pukul tinggi. Rusia melihat Indonesia sebagai mitra yang memiliki kemampuan finansial yang stabil dan kemauan politik yang kuat untuk melakukan diversifikasi sumber alutsista agar tidak bergantung pada satu blok kekuatan tertentu saja. Perbandingan dengan Malaysia menunjukkan perbedaan pendekatan yang cukup mencolok. Meskipun Malaysia juga mengoperasikan beberapa aset udara Rusia seperti Su-30 MKM, kebijakan pertahanan Malaysia dalam beberapa tahun terakhir cenderung lebih konservatif dan sangat terfokus pada penghematan anggaran akibat dinamika politik internal serta fokus pada pengadaan pesawat tempur ringan, LCA. Sementara itu, Indonesia melangkah lebih berani dengan menjajaki kerjasama Transfer of Technology, TOT, yang luas. Rusia menyadari bahwa Indonesia tidak hanya ingin membeli barang jadi, tetapi juga ingin mengembangkan industri pertahanan dalam negeri melalui kolaborasi dengan PT Dirgantara Indonesia. Pola kemitraan strategis yang ditawarkan Indonesia inilah yang membuat Moskow lebih condong memilih Jakarta sebagai mitra utama untuk mendatangkan Alligator. Aspek geopolitik juga memegang peranan krusial.
Indonesia dikenal dengan kebijakan luar negeri yang bebas aktif dan tidak memihak, yang memberikan ruang bagi Rusia untuk tetap memiliki pengaruh di kawasan Indo-Pasifik tanpa memicu ketegangan langsung yang tidak perlu. Di sisi lain, Malaysia memiliki keterikatan pertahanan yang sangat erat melalui Vive Power Defence Arrangements, FPDA, bersama Inggris, Australia, Selandia Baru, dan Singapura. Keterikatan ini seringkali membuat Malaysia harus lebih berhati-hati dalam mengadopsi teknologi militer tingkat tinggi dari Rusia guna menjaga keseimbangan dengan mitra-mitra baratnya. Indonesia, dengan kedaulatan politik yang lebih otonom, dianggap Rusia lebih mampu menahan tekanan eksternal, termasuk ancaman sanksi dari pihak barat, demi kepentingan keamanan nasionalnya sendiri.